Hai Sobat Indigo, kita lagi ada di mana Om? Ini kita ada di Tempuran ya. Tempuran itu persatuan sungai dengan sungai yang ketemu. Nah, ini namanya adalah Tempuran Opah Boyo. Nah, ini posisi ada di Yogyakarta bagian yang selatan, seperti itu. Ya kebetulan kita ini lagi jalan-jalan judulnya teman-teman gitu. Jadi di sini banyak cerita, banyak mitos yang katanya dulu waktu gempa 2006 itu sumbernya tuh di sini. Nah, jadi selain cerita itu ada apa aja Om yang di sini? Oke, kalau kita melihat, jadi memang cerita ya, konon ceritanya itu pas 2006 itu gempa itu dari masyarakat di sekitar sini yang merasakan itu di posisi gempa itu ada di dalam sini, di tengah itu ada di dalam. Dan ini fenomena di sini ini apa ya? Pertemuan antara dua sungai ini menghasilkan ada yang satunya itu di Oyo itu airnya hangat dan di Opak itu airnya dingin. Jadi ada dua pertempuran ini ketemunya ada air hangat dan air dingin yang ketemu ada di tengah-tengah tersebut. Nanti bisa dirasakan kalau pengen merasakan ya, jadi di situ ini juga tidak terlalu dalam sebenarnya, sungainya nggak terlalu dalam, seperti itu sobat-sobat ya. Nah, di sini nih biasanya kan katanya ada yang untuk ritual gitu. Kalau mungkin biasanya ada yang kungkum, ada yang itu biar apa Om biasanya? Jadi cerita-cerita ini sebenarnya sudah dari lama ya. Di tengah-tengah sini banyak orang yang maksudnya bertapa, bersemedi atau berendam ya, kungkum bahasa Jawanya. Ini orang-orang dalam cerita Jawa itu pengen ngalap berkah. Pengen ngalap berkah itu pengen mendapatkan rezeki dengan doa dan harapan biar mereka itu mempunyai hoki, jadi mempunyai apa ya, keberuntungan dalam hidup yang lebih baik. Ceritanya seperti itu. Jadi mereka rela untuk berendam di tengah-tengah situ itu. Dan itu sebenarnya kalau dipikir mereka itu sudah very koloso ya. Jadi dia mendekatkan diri pada bahaya ya. Maksudnya kalau nanti banjir atau apa itu kan pikirnya kan bisa kena banjir ya, jadi bisa terbawa arus sungai, hanyut seperti itu. Cuman orang-orang yang berpikir selama ini juga cerita ya, jadi orang-orang yang laku prihatin itu biasanya juga jarang sih yang terus orang cerita berendam, orang kungkum terus hanyut keli gitu, bahasa Jawa keli ya. Itu tuh juga jarang, meninggal di pas bertapa atau meninggal pas di berendam itu juga belum cerita. Mungkin ada cerita cuman sudah di rumah itu apa ya, serangan jantung itu ada, tapi pas di sininya terus kena hanyut banjir itu kok belum ada kedengar itu ya, seperti itu. Terus biasanya nih kan tempat kayak gini kan biasanya ada penunggunya nih Om. Itu ada apa aja ya? Kayaknya kan di antara pertemuan itu tuh ada sesuatu tuh Om. Itu ada apa ya? Nah, jadi kalau itu tadi ada ular ya, yang di situ itu hijau, jadi hijau kehitaman itu, terus di ekornya itu ada warna merahnya ya, merahnya. Tapi besar ya ularnya, mungkin kalau diameternya jadi mungkin setengah meter ya, itu diameter untuk tubuhnya itu setengah meteran. Jadi kayak apa namanya, drum, sebesar drum itu ya, seperti drum itu. Terus kalau untuk yang di bawah batu itu kayak batu yang gede di tengah itu ya. Itu modelnya itu ya kayak naga tapi kok kayak komodo gitu ya. Jadi ular kayak punya kakinya dua, gendut gitu ya, kayak kakinya komodo. bukan 4 ya? Kok iya 4 sorry. Itu jadi kakinya 4 kayak komodo itu. Cuman itu kepalanya itu ada kayak jenggernya kayak ayam gitu loh. Nah itu seperti itu. Nah kalau dilihat lagi itu di atasnya batu itu ada ya, kereta itu ya Om? Itu ada kereta. Jadi di situ ada kereta, seperti kereta ya, hampir kereta lama tapi kayak kencana, jadi campuran ya, mix ya. Jadi kereta kayu tapi ada hiasan emas-emasnya di situ. Itu kereta siapa ya Om?
Kira-kira tahu nggak nih Om? ini Kan kita lagi di selatan nih. jadi kita deteksi. Jadi eh, kemungkinan ini punya apa ya, istilah pangeran-pangeran Keraton Selatan ya. Jadi pangeran-pangerannya yang khusus untuk pangeran ya istilahnya ya. Iya. Pangeran atau putri-putrinya itu terletak di sini. Tapi ini bukan yang keretanya untuk Raja Pantai Selatan, bukan. Kan seperti itu. Nah, ini fenomena yang kita lihat lagi yang ada di sini ini Di tengah yang itu kolam ini ya, ada buaya ya. Buaya putih besar itu ada di tengah-tengah situ. Terus ini ada lagi yang ada di sini ini ada ikan lele. Ikan lele itu cuman kepala dan durinya. Nah, kepala dan durinya itu namanya apa? Itu turuna lele ya itu ya. Itu nggak Itu ada ada di dagingnya situ. tuh Nggak emang ada. karena dia dari awal kayak gitu atau? Ya itu jin, penampakan jin seperti itu. Jadi memang kepala dan duri itu. Ini besar ya ini ya, kalau dilihat ya ini ya besar lah. Maksudnya besar itu kalau kita ngelihat dari diameter ikan lele itu ya sekitar 40 sentinan ya, 40 senti ya, sekitar segini ya. Panjang diameter ya. Kalau panjangnya ini panjang ini. Hampir 2 meter ya panjangnya. Apakah Seperti mereka itu. itu punya apa ya? Bahasanya mungkin pengaruh-pengaruh terhadap lingkungan yang ada di sini gitu. Bisa jadi. Jadi kalau nanti biasa kalau orang biasa mancing malam ya, Iya. itu biasanya kita salam dulu lah. Oke, kulon nuwun kalau Jawa itu salam. Biar aman semua yang ada di sini tidak terganggu. Nah, orang-orang yang mau ritual biasanya juga salam dulu baru Izin dulu nanti ya. nanti dia baru nyemplung ke tengah situ. Nah, ini kan di sini orang-orang yang biasanya apa ya, orang yang mencari untuk satu pesugihan itu juga bisa. Jadi di situ juga itu saya melihat kok yang di sana ya Ujung sana itu, ya ya. itu ada blorong itu. Di yang itu ya pojok sana Iya, itu ya. yang ada bambu-bambu Iya, itu iya, ya, iya, di iya. sebelahnya sana itu mungkin Kak orang yang juga mencari pesugihan juga bisa di sini, tapi jangan disalahgunakan ya. Maksudnya janganlah hal-hal yang Ya, seperti cukup itu. tahu aja. Iya. Terus ini yang lain ini buaya ini juga bisa dijadikan untuk pesugihan ya. Jadi kan pesugihan itu sebenarnya gimana ya? Orang meminta ke situ terus nggak terus ujuk-ujuk uangnya datang buk-buk berkarung-karungan enggak. Jadi tetap berusaha, cuman nanti dibantu dengan hal lain kan itu sebenarnya juga percuma sih. Kita Nggak juga berkah. usaha sendiri ya, juga nggak berkah, nggak halal. Itu seperti itu ya. Jadi memang ya harus ritual atau yang namanya prihatin itu harus tahu dasarnya, tidak ngawur. Maksudnya kalau kita cuman ngawur aja itu nanti malah ngikut jin, jadi celaka seperti itu. Nah, yang ditakutkan lagi kalau nanti turun ke anak cucunya, kalau maksudnya ada perjanjian seperti itu. Kadang-kadang orang itu nggak tahu dijebak dengan jin itu, terus ada perjanjian yang kurang masuk, jelas gitu ya. perjanjian yang masuk itu. Nah, nanti kalau pesugihan atau yang lain sepertinya, kalau mungkin di sini juga bisa orang yang pengen naik jabatan. Orang-orang yang pengen naik jabatan itu juga bisa di sini. Bisa berdoa di sini. Jadi ketempuran itu kan ketemu semua. Biar ketemu semua, orang-orang yang diajak ngobrol itu bisa ketemu semua. Kalau pengen jadi, maksudnya jadi petinggi atau pejabat itu bisa juga. Tapi kalau untuk nyari kayak untuk sakti gitu-gitu nggak bisa? Oh bisa juga. Iya. Itu nanti bisa ya, sebenarnya kan jin ini kan juga membantu, nanti ular itu juga bisa membantu. Terus yang nanti buaya ini bisa juga membantu. Nah seperti itu. Terus nanti kalau yang blorong itu selain pesugihan itu juga bisa untuk pengasihan ilmu pelet. Itu seperti itu. Ya ini sepertinya kalau ini kita lihat sore memang tidak begitu angker ya, rasanya tidak begitu serem. Padahal ini jadi pusat untuk ritual itu ya, macam-macam. Ini kalau malam, nah seperti ini akan angker sekali rasanya ya, jadi serem sekali ya, mistis sekali. Nah ini saya melihat di sini banyak sekali pusaka. Banyak sekali pusaka di sini karena orang-orang itu yang nanti di Opak atau di Oyo itu yang sering melarung pusaka itu ya. Jadi di sini banyak. Melarung itu apa Om?
larung itu istilahnya dalam bahasa Indonesianya itu apa ya, dihanyutkan. Oh, Pusaka itu biasanya dikasihkan di kotak atau ya. dilempar sungai kayak gitu, dilarung. Orang-orang yang sudah tidak bisa melihara biasanya Iya. gitu, atau untuk ritual kayak gitu nanti dilarung. Jadi biasanya ada peninggalan dari orang tua sudah nggak bisa merawat lagi, akhirnya dilarung, dibuang. Nah ini banyak sekali di sini ya, orang yang pengen cari pusaka biasanya narik kayak gitu, itu ini banyak sekali di sini. Tapi apa kayak gitu bisa misal, oh saya pengen nih, terus saya tadi asal masuk aja ke situ terus Iya. buat nyari di bawah dapat pusaka gitu nggak bisa ya Mbak? Kemungkinan bisa. Oh. Jadi kemungkinan juga bisa menggunakan metal detector itu bisa. Oh, Jadi nyari itu bisa. Cuman itu yang maksudnya pusaka-pusaka yang kelasnya iya. masih belum pusaka andalan atau ageman yang Iya. itu dijadikan pusaka andalan, itu bukan seperti itu. Jadi kan pusaka macam-macam tuh, ada Iya. pusaka tindih, ya Iya. toh, berarti ada pusaka yang itu khusus untuk ageman, khusus untuk jimatan. Nah itu banyak di situ ya. Jadi ada bermacam-macam. Nah itu nanti ada berbeda-beda di situ. Kalau memang ini ya lebih bagus kalau pengen ya mencari pusaka seperti itu dengan melakukan ritual. Biasanya puasa atau Tirakat ya. tirakat seperti itu bisa. Tapi kalau saya tidak menyarankan untuk ditarik. Kalau ditarik itu kan memaksa dari alam. Ya, jadi itu jadi memaksa. Tapi biasanya kalau ritual nanti menggunakan apalah, sesajen atau menggunakan apa, itu biasanya nanti bisa datang sendiri karena itu dikasihkan, itu kayak barter. Jadi kayak barter seperti itu. Nah kalau nanti kita tarik kan paksa, kita meminta paksa, itu biasanya orang-orang nggak memikirkan. Orang-orang itu meminta ini diambilkan, tarikan pusaka. Nah itu ada nanti istilahnya karma atau balas dendam nanti di belakangnya. Ya seperti itu kan. Kalau kita punya sesuatu terus direbut diminta kan, nah kalau kita Beda tidak ikhlas ceritanya, memberikannya, nah itu akan menjadikan masalah nanti. Nah kadang-kadang orang-orang pengennya instan, punya pusaka bagus, punya ini bagus. Nah nggak tahu sama orang-orang yang ahli dari supranaturalnya itu nggak bilang nanti efeknya bagaimana pusaka itu nanti di rumah, di keluarga, kehidupan keluarga, itu tidak dia sampaikan. Efek negatifnya nggak disampaikan. Iya, terus nanti kamu punya anak kecil atau bagaimana, kalau nggak kuat atau bagaimana, nah itu bahayanya di situ. Makanya harus paham tentang hal-hal seperti itu ya, hal metafisika ya. Jadi emang nggak bisa sembarangan ya untuk ke tempat kayak gini dan melakukan ritual gitu. Iya, sebenarnya juga di batu-batu ini juga ini banyak pusaka yang masuk ke dalamnya. Jadi memang tempuran sungai itu kan tempat untuk membuang kotoran ya. Jadi untuk membuang apapun itu akhirnya pusat kotoran dan pusat jin, pusat apa ya, kehidupan. Maksudnya ini kan juga keraton ini, tapi keraton kecil ya. Ini banyak. Saya juga melihat ini ada kayak itu blorong ada, terus ini kayak dunjung itu juga ada di sini. Jadi banyak sekali kalau kita menggambar satu persatu, ini penampakan banyak sekali. Nah ini juga ada yang apa ya, ini namanya apa namanya dalam Jawa itu onggoinggi. Apa itu Onggoinggi itu jadi kalau saya melihat itu bentuknya itu kayak kepala wanita berambut, ada rambutnya. Nah itu biasa hantu banyu kalau orang biasanya di Kalimantan itu, cuman bawahnya itu kayak piting itu badan. Kayak maksudnya siluman ya? Iya, siluman kayak laba-laba itu loh. Jadi itu namanya onggoinggi. Nah ini yang bikin biasanya orang-orang itu kalap. Kalap itu biasanya orang yang meninggal di sungai. Nah padahal airnya itu semata kaki, paling ya sedengkul, sekeni itu ya. Nah di situ itu kenapa kok bisa meninggal? Nah itu namanya kalap. Jadi diminta dia dijadikan tumbal seperti itu. Makanya kadang anak-anak kecil itu kan tidak tahu ya seperti itu. Anak kecil tahu-tahu mati terlentang. Nah di situ kayak gitu meninggal. Nah
Jadi ada memang pembelajaran untuk orang kalau yang meninggal laki-laki Iya. itu biasanya tengkurap. Oh. Ya toh, kalau perempuan itu biasanya salentah. Oh. Biasanya meninggal seperti itu. Kalau meninggal terapung di sungai itu seperti itu sudah hukum malam. Jadi tahu-tahu ada anak kecil nanti laki-laki tuh biasanya yang main tahu. Iya. Oh, cuman sejengkal airnya dia Iya, sudah main di pinggir telungkup. sungai. Ya, sudah telungkup, meninggal. Mancing di tempat yang dangkal, meninggal. Nah, itulah. Nah, Om, ada nggak pesan-pesan buat orang-orang kan biasanya banyak nih yang suka ke sungai mancing gitu-gitu, ada pesan-pesan? Ya, pokoknya pada dasarnya salam aja semuanya. Jadi maksudnya kita itu sudah say hello. Kalau kita kesini salam ya, kita tidak mengganggu dan jangan diganggu. Udah itu sebenarnya gitu kok. Kita ke tempat siapapun dengan Iya. bahasa itu ya, komunikasi seperti itu. Kita datang Itu ke tempat lebih- orang, Iya. salam tuh beda. Itu kan lebih nyaman. Oh, Betul. kita kesini assalamualaikum, kula nuwun. Nah, Iya. kayak gitu udah. Kita mau juga ambil gambar di sini, mau syuting di sini. Itu insya Allah akan Selama nggak punya niat jahat iya, ya. seperti itu. Nah, ini ya banyak sekali. Nanti kalau biasanya kalau malam mungkin yang sering mancing itu ya sok dengar kereta kuda mungkin jalan. Nah, itu kereta itu ada di situ, itu kereta itu biasa. Jadi ini kayak kerajaan yang anak kerajaan ya di sini. Mungkin bisa bilang kayak kecamatannya gitu ya, Ya, dari kerajaan. ya kerajaan kecil lah. Maksudnya yang apa ya, sebelumnya kabupaten loh. Ya, kabupaten. Oke. Nah, apa habis ini kita nyoba komunikasi sama yang ada di sini Boleh, gitu, Om? boleh. Biar Kita sobat-sobat nih untuk lebih tahu. komunikasi yang ada di sini ya. Maksudnya kita kulon nuwun, nanti kita dengan Bima kita jadikan mediator ya. Nanti kita ngobrol komunikasi gitu ya. Oke gitu. Mungkin kita pindah angle-nya ya ke tempat yang lebih enak aja. Ya, kita nyari tempat yang shoot-nya jadi melihat di sananya akan lebih enak. Nah, sobat, jadi kita sekarang mau mediasi sama penunggu yang ada di sini nih. Biar kita tahu sisi lain atau cerita dari mereka gimana. Oke. Dan ini host kita sendiri yang mau kita pakai ya. Karena ini tadi jalan-jalan terus darurat ya. Iya, dadaan. Jadi emang judulnya ya, jalan-jalan. Itu jalan-jalan sore ya. Dadaan. Ya oke lah Bimo ya, siap ya. Oke teman-teman Indigo, ini kita akan mau proses mediasi. Jadi kita mau berinteraksi ya dengan penunggu yang ada di sini. Maksudnya kalau Jawa itu ini danyang ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, danyang pimpinane sing wonten mriki kula badhe pinanggih kalih panjenengan saking kersanipun Gusti Allah. Monggo kula dherekaken tetep bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun yang nggih menika asmanipun yang sinten nggih? Undang aku Nyai wae. Oh Nyai nggih, Nyai ngaten nggih. Nyai sinten no mboten ngertos mangke nek mboten wonten asmanipun kula niki sowan wonten mriki kula pengen. Aku ora diolehni jenengku sapa. Oh ngaten nggih, nggih Nyai. Nggih kula badhe nyuwun pirsa Nyai. Oh mriki tempuran Opak Oyo nika wonten naminipun lain selain Opak Oyo wonten mboten tempurane naminipun tempuran napa nika? Iku di tempuran. Lah nika napa? Kraton. Oh ngaten nggih. Cuman kan secara kasat mata nih kan tempurane toyo ngaten nggih. Iya. Nggih. Niki kraton napa? Nah asmanipun kraton napa niki Nyai? Iki Kraton Pangeran nomor 4. Oh, Kraton Pangeran nomor sekawan nggih. Iya. Nggih. Nggih yang
Terus menika ingkang nenggo mriki sinten mawon nika yang niki wonten napa niku? kan kowe wis mbok sebut kabeh. Nggih. Wonten Yo boyo niku kuwi, nggih, enten ula. Niku yo terus kuwi wonten lek gede-gede lele. nang kene. Nggih. Terus niku kereta-kereta niku leres mboten Yo nika yang? kuwi kretane pangeran. Oh, keretane pangeran nggih. Yo sesuk meh dinggo pas ana acara. Oh, mekaten nggih. Iya. Mriko berarti Kuwi lagi disiapne kretane. oh ngaten nggih. Wonten pinten kereta mriko yang? Ana 7 kretane. Oh, wonten 7 nggih mriko nggih. Iya. Kageme pangeran-pangeran menika nggih. Iya. Oh, nggih nggih. Terus yang mriko sing do ten mriki do prihatin, maksudnya ten mriki do Iya. kungkum, do nenepi ngaten niku. Maksudnya napa niku? Kebanyakan Iya. do nyuwun napa niku yang? Akehe do njaluk sugih. Oh, ngaten nggih. Ngono to. Oh, nggih 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 nggih. Tur biasane nek sing njaluk sugih ya pangeran ra gelem nemoni. Oh, berarti sanes nggih. Wow, berarti kula Nek sing nonton ngenehi wau. sugih ono turut di pangeran. Oh, ngaten. Ya Nggih. kudune kan nek merono kratone sing ditemoni pangeran malah Nggih. liyane. Oh. Ngono. Lah biasane nggih pesugihan niku ingkang blorong niku napa ingkang ula nika sawer nika? Oh, panas. Oh. Kuwi kabeh Oh, sing kabeh ana ning nggih. tengah kuwi. Boyo barang niku nggih. Iya. Oh, nggih Kuwi nggih sing nggih. ngisor wektu apa sing ngisor watu kuwi Oh, kuwi sing nggih, paling iya. sepi. Oh, sing niku kados komodo niku nggih. Iya sing Kados. kaya naga. Kaya naga kuwi, niku nggih. Ngisor gede dhewe warnane putih. Oh, niku kuwi. malah paling sepi nggih nika nggih. Iya. Oh, niku sing nunggu mriki nggih. Kuwi kelane pangeran. Oh, nggih nggih nggih. Lah terus napa niku riyen leres napa mboten mriki niki dingge gempa pusate gempa Jogja niku 2006 niku. Kuwi karo pangeran ra doleh kene. Oh, ngaten nggih. Oh, Yo nggih, jenenge musibah kuwi saka Gusti sing gawe urip. nggih. Mekaten nggih. Nggih, nggih. Hmm. Terus menika ten mriki niki prajurit-prajurite saking pangerane saking Kraton Kidul ngeten napa? Yo. Oh, ngeten nggih. Oh, nggih Anak nggih nggih. kepapate Ratu Kidul. Anak kepapat nggih. Oh, kalih sinten nika wonten sanes e meneh. Oleh. Oh, nggih. Berarti celak saking Kraton Kidul nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Kula Yo arepane pangeran kuwi nek wong rene iki ya kudu golek sekti, kudu golek sugih. nggih nggih nggih. Tur nggo ngregani urip nang donya. Nggih, matur nuwun sanget. Kula niki mriki sowan mriki kalih dolan-dolan ngaten menika kan pengen nonton sejarah mawon to mriki nggih. Nggih, ya. Nggih, mboten napa-napa nggih yang nggih. Ya Nggih. kudu niki ya kaya ngene iki nggo diceritakne, kudu nggo golek sekti kuwi mau. Nggih, mboten golek Pangeran pesugihan seneng, nggih. langsung kaya ngono. Nggih. Tur ya jenenge menungso meh piye meneh ngono Oh, to. nggih. Nggih, nggih. Makane pangeran kabeh ngladeni. Oh, nggih. Nek mung Nggih. pengen ketemu nyapa kuwi pangeran yang seneng. Oh, ngaten nggih. Nek Nggih. golek berkahe ngono. Nggih, niku jane sing donten mriki niku do klintu nggih nek do prihatin golek sugih ten mriki ngeten niku klintu nggih mboten Kuwi saka Gusti kan wis salah. lah nggih. Kan Mergine kaya ingkang ngono. lepat nggih mboten Iya. kliru nggih niku nggih. Nek golek berkahe pangeran ya ora ngono carane. Nggih. Ketemune ya seneng sore nek kowe pengen ketemu nang ndoro ora ngono. Nggih, nggih, matur nuwun Eyang. Wonten pesen ingkang badhe pun sampaiaken wonten dalem kalih rencang-rencang Indo Indigo. Pokoke aja aneh-aneh nang kene. Nek Nggih. jenenge kowe mara nang ngene wong ya omong. Nggih, kula nuwun. Nggih, kula sampun kula nuwun nggih Yang nggih. Nggih, kula Wong kuwi sampun. akeh sing ora rene ra ngono. Nggih, kula wau sampun caos minyak, istilah oleh-oleh ngeten mawon kagem mriki sedantenipun. Pangeran Pun matur nuwun pun panjenengan. sampun ditampi wonten mriki nggih. Salam kagem Pangeran nggih, Nyai. Nggih, ngaten. Sampun cekap Nyai. Kula matur nuwun sanget nggih. Nggih, niki kula ming nganu mawon, kula pados sejarah mawon wonten mriki ngaten. Nggih, niki kok Nggih. panas banget. Nggih, nggih sampun ngaten nggih. Yang matur nuwun nggih, monggo kula dherekaken kondur nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Sobat Indigo, jadi kita tadi sudah sempat kita komunikasi ya. Jadi memang pesan-pesannya di sini tidak boleh aneh-aneh. Maksudnya ya jangan, maksudnya laku dengan aneh-aneh ya, prihatin dengan aneh-aneh ya. Ya kalau kita pengen kaya ya kerja keras gitu ya. Jadi kerja keras yang benar, tidak dengan cara-cara yang salah gitu ya. Bukan zamannya sakti lagi ya, bukan untuk cari kesaktian juga di sini. Mungkin kalau dulu waktu nomor SD sini juga rame ya, orang-orang yang pengen nyari kekayaan dengan jalan pintas yang cepet ya, gitu ya. Oke, begitu Sobat Indigo, sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih.